Halo kawan-kawan, selamat datang lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pick a card reading kali ini kita mau lihat kira-kira kita mendapatkan tanda-tanda seperti apa dari alam semesta yang mungkin dikirimkan untuk kamu untuk sebuah mungkin momen untuk kamu mengembrace untuk lebih fokus kepada energi tersebut ya. Jadi di depan kita sini ada 4 file yang tadi sudah saya meditasikan. Kira-kira pertanda-tanda apa yang kamu lihat dan kamu harus lebih fokuskan, dan ini adalah pertanda positifnya untuk kamu yang harus kamu embrace, yang harus kamu lebih fokuskan. Dan kemudian nanti kita tarik kartu kira-kira pertanda-tanda apa yang lebih ke arah negatif yang harus kamu hindari ya. Jadi kamu dapat tanda-tandanya bagaimana yang harus kamu hindari. Terus kemudian nanti kita lihat bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang mungkin akan datang sama kamu di ke depan dalam waktu 3 bulan ke depan ini ya, 3 bulan ke depan. Nah, ini pick a card reading ini memang saya intensikan untuk timeless reading, artinya nggak ada batasan waktu. Nah, 3 bulan ke depannya itu terhitung mulai dari kamu melihat video ini. Kalau misalnya kamu di kemudian hari membutuhkan saran mengenai energi yang positif atau energi yang negatif, atau kamu mendapatkan tanda-tanda dari alam semesta tapi kamu mungkin kurang begitu bisa menginterpretasikannya, kurang bisa mengartikannya tanda-tanda tersebut, kamu bisa kembali lagi ke video ini, kemudian kamu bisa lihat lagi kira-kira ada pertimbangan apa tanda-tanda yang kamu terima dari alam semesta, seperti itu. Oke, di depan ada 4 file, jadi ada 4 tanda-tanda dari alam semesta yang mungkin kamu ada terima belakangan ini. Oke, boleh silakan dipilih dari file yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Untuk kawan-kawan, terima kasih sekali untuk like-nya, share, dan subscribe-nya kawan-kawan. Terus kemudian komen-komen yang kalian tinggalkan untuk saya sangat menghargai sekali. Untuk saran-sarannya kawan-kawan juga, terima kasih. Kawan-kawan kalau merasa mendapat panggilan untuk mendonasi di channel saya sebagai salah satu bentuk supportnya saya untuk terus membuat video-video yang lebih bermanfaat untuk kawan-kawan, boleh silahkan lihat keterangannya di box descriptions ya, untuk ngecek bagaimana caranya mendonasi di channel ini. Dan kemudian kalau untuk kawan-kawan yang mungkin tertarik dengan untuk chat secara personal dengan saya, boleh silakan add Instagram saya, ID-nya saya ada taruh di keterangan box di bawah, atau kawan-kawan boleh cek di websitenya saya juga ada taruh keterangannya di bawah. Oke, kita langsung mulai aja dari pertanda yang pertama ya, pertanda positif apa yang harus kamu lebih fokuskan untuk dicari ya. Kita lihat untuk kawan-kawan yang memilih file pertama. Untuk file yang pertama, kawan-kawan mendapat The Hangman ya. The Hangman di sini diminta alam semesta mungkin memberikan tanda sama kamu untuk waiting, untuk menunggu ya. Jadi mungkin kamu ada permintaan sesuatu, kamu ada harapan yang kamu sampaikan kepada alam semesta, dan alam semesta mendengarkan permohonannya kamu. Tetapi banyak sesuatu hal itu nggak bisa langsung instan ya, nggak bisa langsung jadi, nggak bisa harus saat itu pun kalian meminta, saat itu kalian mendapatkan. Jadi segala sesuatu butuh proses ya. Kehamilan, mempunyai anak aja kita butuh proses sampai 9 bulan. Kemudian tumbuhan dari kita menanam bibit sampai dia bisa tumbuh jadi kecambahnya, kemudian menjadi pohon yang besar aja, itu semua butuh waktu. Jadi di sini kamu mendapatkan tanda, mungkin kamu sedikit nggak sabaran ya. Jadi di sini mau diberitahu sama alam semesta, kamu klik ke video ini, kemudian kamu mendapatkan pesan dari kartu ini, diminta kamu untuk waiting, untuk lebih sabar lagi dalam menunggu, dan kemudian surrender, kamu lebih memasrahkan diri sama alam semesta. Jadi permohonan yang kamu sampaikan, intensi yang kamu sampaikan itu sudah didengarkan, tetapi kamu harus tahu segala sesuatu itu proses, butuh waktu, needing time ya. Dan jangan nggak sabaran, karena kalau misalnya kamu nggak sabaran terus memaksakan alam semesta untuk mengikuti timingnya kamu, itu malahan membuat kamu menjadi ada penolakan dalam dirinya kamu akan menjadi kecewa sama alam semesta, padahal kamu
bukan dikecewakan oleh alam semesta, bukan dikecewakan oleh Tuhan, tetapi kamu dikecewakan oleh ekspektasinya kamu sendiri, seperti itu. Jadi di sini diminta untuk kamu lebih more patient lagi, lebih sabar lagi, terus kemudian surrender, percayakan semuanya sama Yang Maha Kuasa, yang terbaik untuk kamu. Jika permohonan kamu masih belum diberikan, berarti there's something better for you, ya, berarti ada sesuatu yang jauh lebih baik lagi untuk kamu yang sedang dipersiapkan. Oke, dan kemudian kita lihat energi tanda-tanda yang mungkin lebih ke, jadi mengasih tahu kamu apakah ada tanda-tanda energi negatif apa yang mau datang kepada kamu, tapi kamu sebaiknya hindari dalam situasi dan kondisinya kamu saat ini. Seperti itu. Oke, kita lihat energi negatif apa atau pertanda bahwa ada energi negatif yang harus kamu hindarin, ya. There's a negative element to avoiding, ya, to avoid. Oke, kita lihat untuk situasinya kamu, apakah ada sign atau pertanda negatif. Oke, yang mungkin kamu harus dihindari. Di sini terlihat adalah decisions, ya. Di situasi saat ini kamu itu memang enggak terlalu baik untuk kamu membuat keputusan. Jadi di sini diminta memang sama kamu untuk waiting, ya. Kamu memang disuruh diminta untuk menunggu. Dan pada saat kalian menunggu itu jangan membuat keputusan apapun. Ya, jangan pilih yang kanan, jangan pilih yang kiri, jangan pilih yang atas, jangan pilih yang bawah. Apapun itu diminta kamu, ada baiknya kamu untuk menunggu. Ya. Jadi kalau misalnya kamu membuat keputusan tersebut, ada kemungkinan kamu akan mendapatkan energi negatif. Jadi kedua-duanya. Terkadang saya pernah share dalam satu video saya, terkadang berdiam diri, mengizinkan waktu untuk menyelesaikan permasalahan itu salah satu bentuk kita juga menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan dalam sebuah permasalahan, jika kita bisa merubah hal tersebut, ya lakukan. Tapi kalau kita nggak bisa merubah hal tersebut juga, ya kamu tunggu mendapatkan tanda-tanda atau mendapatkan inspirasi yang jauh lebih baik untuk bisa kamu selesaikan, ya. Tapi terkadang manusia itu kebanyakan punya rasa takut yang menyebabkan khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Saya pernah baca buku, salah satu buku yang saya rasa cukup memotivasi, ya. Dia di situ ada pernah bilang, saya yakin kawan-kawan juga pasti pernah dengar hal ini gitu. Tetapi terkadang pada saat kita lagi suntuk, kita lagi menghadapi permasalahan, apalagi menghadapi permasalahan yang harus membuat kita memilih, kita terkadang lupa, ya, hal tersebut. Di buku di situ tertulis menyatakan bahwa masalah yang bisa kita selesaikan gak usah dikhawatirin. Tapi kalau masalah yang memang tidak bisa kita selesaikan, khawatirin juga percuma. Itu maksudnya. Jadi di sini pada saat sekarang ini kawan-kawan yang memilih angka pile yang pertama di sini, it is time for you to waiting. Yang pertama, yang kedua surrender, percayakan sama alam semesta. Yang ketiga, jangan memilih, karena kalau misalnya kamu memilih itu akan membawa energi negatif untuk kamu. Whatever in your situation, ya, situasi apapun yang ada yang kamu alamin saat ini. Dan kemudian kita lihat untuk kartunya kamu, kira-kira bagaimana sih, apa yang harus kamu prepare, apa yang harus kamu siapkan untuk sesuatu, something that come to you, sesuatu yang datang sama kamu, ya. Kita lihat, God help what to prepare for what is come. Oke, kita lihat di sininya kira-kira untuk apa yang harus disiapkan, ya. Oke, di sini terlihat kartunya, ya. Apa yang harus kamu persiapkan untuk menghadapi sesuatu yang datang kepada kamu dalam waktu dekat, ya. Di sini terlihat yang pertama adalah kamu harus mempersiapkan diri kamu, mungkin akan dihadapkan dengan pilihan, ya. Sekali lagi, ya, yang harus kamu prepare, ya, karena kamu sedang dihadapkan pilihan. Jadi di sini ada Two of Cups, ya. Two of Cups bisa menandakan arti sebagai pilihan, ya. Jadi kamu mungkin dihadapkan sebuah pilihan dengan mungkin dalam
lebih condong ke masalah perasaan ya. Di sini the two of cups, cups menandakan perasaannya kamu, baik mungkin dalam hubungan asmaranya kamu, atau mungkin sesuatu hal yang ada kaitannya dengan perasaannya kamu yang harus kamu pilih, yang harus kamu buat pilihan, dan kamu harus prepare hal ini ya. Mungkin untuk tidak, karena disarankan ke kamu adalah untuk tidak membuat pilihan dulu ya. Jadi tetap pilih, pada saat pilihan itu datang kamu sudah harus siap menghadapi hal tersebut, atau mungkin kamu harus bagaimana tahu cara bagaimana untuk menghindari hal tersebut, menghindari pilihan ini, menghindari membuat keputusan, itu maksudnya dia di sini. Terus kemudian di sini ada juga ada perubahan ya. Jadi kamu yang harus kamu siapkan dalam hidupnya kamu, yaitu selain dihadapkan dengan pilihan, kamu juga akan dihadapkan dengan perubahan dalam situasinya kamu, dan perubahan ini cukup cepat, cukup bikin kamu sedikit kewalahan. Jadi kamu mungkin belum prepare untuk situasi ini, tapi tiba-tiba situasi berubah ya. Contohnya seperti apa? Misalnya tiba-tiba kamu sedang menjalin hubungan dengan seseorang, tapi tiba-tiba mungkin ada sesuatu keadaan dan kondisi, misalnya petirnya datang, tiba-tiba kamu nggak angin nggak hujan, tiba-tiba diputuskan sama pacarnya kamu atau sama pasangannya kamu, seperti itu. Jadi perubahan-perubahan seperti ini yang kemungkinan akan datang sama kamu, dan kamu diminta untuk prepare untuk kondisi dan situasi ini ya. Jadi situasinya datang, kamu diminta untuk waiting, jangan bikin keputusan. Dan kemudian di sini ada Nine of Swords. Jadi hal ini juga akan membuat kamu cukup depresi, cukup tertekan dengan situasi ini, sehingga kamu diminta untuk menghadapi situasi ini. Ada baiknya kalau kamu lebih baik menunggu, and then don't make a decision ya, walaupun kamu dihadapkan dengan pilihan, kemudian perubahan yang cepat, kemudian bikin kamu cukup depresi dan tertekan, seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan, saran untuk kawan-kawan yang memilih pile yang pertama. I hope this able to help you guys ya, semoga bisa membantu kawan-kawan, memberikan pengarahan dan berikan sedikit gambaran kira-kira kamu kedepannya bagaimana. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memilih. Nah, sekarang kita masuk ke pilihan kartu yang kedua. Oke, untuk yang memilih pile yang kedua, kita lihat ya. Oke, pertanda positif apa yang harus kamu lebih fokuskan itu adalah ke arah passionnya kamu. Passion di sini maksudnya mungkin kamu harus lebih banyak mengikuti intuisinya kamu, mendengarkan intuisinya kamu. Kamu yang memilih pile kedua ini, kamu tipe orang yang sebenarnya cukup peka dalam intuisinya kamu. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya kamu yang membuat kamu itu lebih cuekin intuisinya kamu. Mungkin kamu lebih tidak mendengarkan intuisinya kamu. Nah, kamu memilih pile yang kedua sini, dikasih reminding, dikasih peringatan, diingatkan lagi, bukan diperingatkan ya, tapi diingatkan kembali untuk kamu lebih banyak mendengarkan intuisinya kamu, lebih fokus kepada intuisinya kamu, karena mungkin kamu mendapatkan tanda-tanda pada saat kamu mau mengambil keputusan itu ada sebuah intuisi, ada sebuah momen di mana intuisi berteriak atau berbicara sama kamu, dan kamu diminta untuk lebih fokus dan lebih mendengarkan intuisinya kamu. Oke, nah kita lihat kira-kira ada energi atau pertanda negatif yang bagaimana yang mungkin harus lebih kamu hindari ya, untuk kamu hindari. Dan kemudian nanti kita lihat kira-kira situasinya apa yang terjadi yang harus kamu lebih prepare ya. Kita shuffling dulu kartunya, terus kemudian nanti kita tanyakan sama Divine Spirit kira-kira sarannya untuk kamu. Oke, ada pertanda negatif apa yang mungkin harus kamu hindarin, that you need to avoid. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih pile kedua di sini, kamu diberikan sebuah tanda bahwa kamu harus menghadapi rasa takutnya kamu. Jadi mungkin karena rasa takutnya kamu yang selama ini kamu hadapin ini yang membuat kamu lupa dan tidak mendengarkan intuisinya kamu. Jadi intuisinya kamu mungkin sudah support kamu bahwa untuk kamu maju ke depan, tetapi mungkin kamu rasa ketakutannya kamu lebih besar. Dan di sini di invite, reminding sama kawan-kawan bahwa kamu terlalu banyak mendengarkan rasa takutnya kamu terlalu ini takut, itu takut, terus kemudian enggak beranikan diri kamu untuk bereksperimen, untuk mencoba ya, terus kemudian
kamu lebih banyak ke arah negative thinking. Jadi seperti gambar ini di pohon di depan ini ya, jadi dia asapnya di depan, terus kemudian kita melihat ke arah sini kayaknya dikasih tanda bahwa di depan itu ada mungkin manusia-manusia purba yang mau pukul kamu, yang mau tembak kamu, terus kemudian di belakangnya ada asap-asap membuat kamu nggak berani maju, nggak berani melihat apakah benar atau tidak, seperti itu. Terkadang menghadapi situasi seperti ini terlihatnya di depan kayaknya berbahaya, ada baiknya kita bisa naik dulu ke atas, terus kemudian kita intip dulu apakah benar situasinya seperti yang digambarkan di dalam tanda taman ini gitu, batu besar ini, seperti itu. Jadi situasinya adalah seperti kita sedang melihat ke sini, kayaknya kita takut untuk menghadapinya. Nah, ini ada baiknya kamu dalam situasi saat ini adalah lebih fokuskan mendengarkan intuisi kamu daripada rasa ketakutan kamu. Dan kemudian kita lihat ya, kira-kira untuk prepare situasi yang akan datang sama kamu itu kira-kira bagaimana ya, yang ada connections, yang ada koneksinya dengan energi, tanda positif dan tanda negatif yang ada saat ini. Kita lihat, kita shuffle dulu kartunya, dan kemudian kita akan tanyakan sama Divine Spirit what to prepare ya, untuk menghadapi situasi ke depannya. Apa sih situasi apa yang harus dipersiapkan oleh kawan-kawan? The Devil ya, situasi yang harus kamu siap-siap hadapin itu adalah the devil. The devil di sini ada sebuah kecanduan, addiction ya, ada sebuah hal yang membuat kamu tuh terikat sama mungkin rutinitasnya kamu, atau kamu nggak berani move on dari zona amannya kamu. Jadi kamu terlalu stay aman di dalam situasi saat ini. Kamu misalnya contoh dalam pekerjaan ya, misalnya kamu dihadapkan, kamu ngerasa pekerjaan ini sudah nggak memberikan kamu hal yang mungkin membangun jiwa kamu, memberikan kamu kayak pelatihan pengembangan jiwanya kamu. Jadi kamu sebenarnya sudah ngerasa stuck dalam pekerjaan ini, sudah merasa bosan sekali dalam pekerjaan ini, tapi banyak hal ketakutan di dalam diri kamu, misalnya seperti kamu nggak berani untuk mengikuti passionnya kamu. Oh my god, this passionnya kamu nggak berani untuk mengikuti passionnya kamu, padahal intuisi kamu sudah kasih tahu sama kamu, ikutin passionnya kamu, tapi mungkin karena kamu ketakutan, nggak dapat pekerjaan, nanti nggak ada penghasilan, something like that gitu. Padahal kamu sebenarnya kalau dipikir-pikir, kamu sebenarnya sudah prepare, sudah ready untuk get out from the safety zone ya. Sebenarnya kamu sudah cukup siap, tapi pertimbangan kamu terlalu banyak. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan yang memiliki situasi ini ya, kamu kedepannya akan dihadapkan dengan situasi seperti ini. Ada sebuah kecanduan, sebuah ketakutan di dalam dirinya kamu. Nah, ini untuk dihindari adalah rasa takutnya kamu untuk mencoba. Kemudian lebih dengarkan dan lebih fokus pada passionnya kamu, pada kesukaannya kamu ya, untuk bisa mengembangkan jiwanya kamu, mengembangkan pengembangan dirinya kamu, self developmentnya kamu itu. Oke, itu untuk kawan-kawan yang memilih pile yang kedua. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak. Kita lanjut ke kawan-kawan yang memilih pile nomor 3. Untuk kawan-kawan yang memilih pile nomor 3, di sini kamu dapatnya kartu untuk tanda pertanda yang positif di dalam kondisi dan situasi yang kamu hadapin saat ini. Di sini terlihat kartunya adalah protection ya. Jadi di sini tanda positif yang diberikan kepada kamu itu adalah kamu coba lebih melindungi lagi apa yang menjadi miliknya kamu. Jadi mungkin kamu mendapatkan tawaran untuk kamu mungkin menanam saham, mungkin menaruh uang dalam jumlah yang besar ya. Jadi di sini energi positif yang diberikan kepada kamu itu untuk kamu coba lebih melindungi apa yang menjadi miliknya kamu. Misalnya kamu ngerasa walaupun ya mengajak tanam saham itu mungkin teman, tapi tetap harus kamu tahu batasan-batasan yang namanya untuk menanam modal, untuk mendapatkan keuntungan. Jadi nggak semuanya kamu langsung berkasih ke dia, walaupun
dengan kata-kata teman gitu. Jadi tetap kamu harus lihat lagi ya apa yang harus jadi bagiannya kamu, ya harus jadi bagian kamu. Mungkin tulis di surat perjanjian, something like that ya. Ini maksudnya kartu ini adalah di sini. Jadi protect what is apa yang menjadi miliknya kamu ya. Jadi lindungi apa yang menjadi miliknya kamu. Oke, nah terus kemudian kita lihat kira-kira ada energi negatif atau pertanda-pertanda ya yang harus kamu hindari dalam situasi ini. Yang cukup negatif ya, mungkin bawa energi negatif sama kamu sehingga kamu harus lebih hindarin ya, jangan terlalu ya something that you need to avoid ya. Kalau ini adalah sesuatu yang harus kamu lebih fokuskan. Decision again. Decisionnya. Jadi energi negatifnya yang harus kamu hindarin adalah membuat keputusannya. Jadi kalau misalnya kamu ragu nih, misalnya diajak joinan, kongsian sama teman-teman, terus kemudian kamu ngerasa ragu, ada baiknya kamu hindari dulu untuk membuat keputusan. Ada baiknya kamu amatin dulu ya. Terus kemudian atau kamu membuat keputusan tetapi kamu tetap lindungin apa yang menjadi miliknya kamu. Misalnya contoh, hartanya kamu ada 10, mungkin diajak sama teman-teman untuk bisnis bareng, mungkin kamu bisa share dulu 20 sama mereka sambil melihat prospek kedepannya bagaimana. Atau mungkin dalam situasi keuangannya kamu ya. Jadi energi yang harus kamu lebih fokuskan untuk membawa positif yang kepada kamu adalah protect what is yours ya, lindungi apa yang menjadi miliknya kamu. Terus kemudian hal negatif yang harus kamu lakukan di sini adalah untuk membuat keputusan secara terburu-buru ya. Jadi jangan buat keputusan dulu ya dalam situasi saat ini. Terus kemudian kita lihat kira-kira apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi sesuatu yang akan datang sama kamu dari kedua situasi ini ya. What to prepare for what is come ya. What to prepare. Okay, what is to prepare for what is coming. Apa yang harus disiapkan untuk menghadapi hal yang datang ya. Oke, dari situasi ini terlihat akan ada perubahan yang terjadi dalam dirinya kamu, dalam hidupnya kamu ya. Baik ini juga termasuk dalam kondisi finansialnya kamu. Mungkin kamu akan dihadapkan dengan misalnya perubahan pekerjaan ya. Mungkin kamu mendapatkan menghadapi situasi misalnya contoh saham yang kamu tanam mungkin ada sedikit perubahan ya, pergolakan, dan perubahan itu merupakan bukan sesuatu yang kamu duga-duga ya. Oleh karena itu di sini dikasih tahu bahwa don't make any decision dulu, jangan bikin keputusan. Terus kemudian lindungi, protect what is yours, apa yang menjadi miliknya kamu. Seperti itu untuk kawan-kawan yang memilih pile yang ketiga. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak, dan kita masuk ke kawan-kawan yang memilih pile keempat. Kira-kira energi atau tanda positif yang harus kamu lebih fokuskan itu apa ya. Oke, di sini terlihat kartunya adalah vision. Vision di sini two of wands ya. Two of wands biasanya menandakan partnership ya, menandakan kerjasama, terus kemudian menandakan sebuah rencana, sebuah inspirasi. Nah, di sini mungkin diberitahu sama kawan-kawan untuk kamu coba mencari partnership ya, mencoba mencari teman kerja yang bisa menjadi partnershipnya kamu. How to say that? Jadi misalnya kawan-kawan saat ini sedang melakukan sebuah usaha, atau mungkin kamu sedang mau traveling, mau jalan-jalan, jadi diminta kamu untuk mungkin cari teman yang mungkin satu jalan, pingin jalan-jalan travel sama kamu, supaya mungkin kamu untuk menghindari sesuatu hal yang negatif pada saat kamu melakukan perjalanan tersebut. Nah, kalau misalnya kawan-kawan bukan nggak ada hubungannya dengan traveling, mungkin kamu berhubungannya dengan pekerjaan, jadi coba cari teman kerja yang mungkin bisa sharing the job with you, sharing pekerjaannya sama kamu, karena di sini diberikan tanda untuk kamu lebih fokuskan adalah partnership ya. Cari partnership gitu. Oke, saya kehabisan kata untuk mengungkapkan what is the partnership. Oke, kita lihat kira-kira pertanda negatif apa yang harus kamu hindari dalam situasi kamu saat ini. Oke, let's see.
Kita shuffling dulu kartunya ya. Oke, kita lihat ya, kira-kira ada tanda ya, mungkin ada something negative ya that comes to you. Oke, frustration ya. Di sini ada kartu frustration ya. Hal yang harus kamu hindari dalam situasinya kamu adalah terlalu memberi tekanan pressure dalam planningnya kamu. Ya di sini terlihat sepertinya kamu sedang merencanakan sesuatu nih, dan kemudian mungkin waktunya mepet ya, deadline-nya sudah sampai batasannya. Nah, di sini diminta kamu untuk lebih fokus, coba cari partner kerja atau partner yang saya bilang travel itu, untuk kamu bisa share tugas, bagi tugas. Mungkin ada yang pesan tiketnya, ada yang bagian pesan hotelnya, atau ada yang bagian merencanakan perjalanannya, atau mungkin dalam pekerjaannya kamu mungkin deadline-nya kamu sudah sampai, terus kemudian mungkin ada share bagaimana ada yang bikin ini, ada yang bikin itu, ada yang bikin ini, ada yang bikin itu. Dulu saya pernah belajar di bidang web designer ya, saya juga salah satu bidang web designer. Jadi pada saat itu saya mengambil sebuah case, sebuah kasus apa ya, jadi dia salah satu pembuatan aplikasi, dan saya itu sebagai desainer tampilannya ya. Terus kemudian di balik desainer tampilan tersebut ada aplikasi yang harus dijalankan, ada aplikasi yang harus bergerak di belakangnya itu. Karena kalau saya hanya menggambar desainnya saja, aplikasi walaupun kalian klik-klik itu nggak akan berfungsi kalau tidak ada aplikasi yang dilakukan di belakangnya itu. Tetapi kalau pada saat kita ambil sebuah tender, sebuah case ya, otomatis klien hanya mau taunya semuanya udah beres, sudah selesai. Nah, tetapi karena saya waktu itu fokusnya terlalu kepada web design, jadi melupakan hal yang lebih penting daripada desain tersebut. Deadline-nya sudah sampai, akhirnya saya stres sendiri, saya frustrasi sendiri. Jadi pada saat tersebut sayangnya belum ada pick card reading-nya, jadinya saya nggak tahu what to do. Akhirnya case-nya tersebut hilang dari tangannya saya. Nah, ini salah satu bentuk contoh saya mau share sama kawan-kawan. Mungkin kamu dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang sama pada saat tersebut. Ada baiknya kalau kamu coba share, cari partnershipnya kamu yang bisa membantu kondisi dan situasi kamu, supaya kamu jangan sampai frustrasi. Karena kalau misalnya kamu mendapatkan tanda kamu ada situasi ini bisa bikin kamu frustrasi, bikin kamu stres ya, ada baik yaitu dia ada baiknya segera ambil tindakan dalam situasi ini. Oke, nah kemudian kita lihat ya, untuk kira-kira dari situasinya kamu ini, apakah ada sesuatu yang mungkin datang sama kamu ya, yang bisa membuat kamu what to prepare ya, apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi situasi ini. Oke, let's see. Kita shuffling dulu kartunya. Oke, kita lihat ya, what to prepare ya, for things that comes to you ya, untuk sesuatu yang datang dalam hidupnya kamu. Oke, di sini ada Daughter of Cups, and then let's see, the Hangman. Oke, untuk situasinya kawan-kawan, di sini terlihat bahwa kamu sedang yang sesuatu hal yang akan datang sama kamu itu, ada sesuatu hal yang membuat kamu sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain, yang membuat kamu sama sekali there's nothing you can do dalam situasi ini, dan kamu hanya bisa berusaha untuk menenangkan dirinya kamu ya. Seperti contoh tadi sampelnya saya ya, pada saat sudah mau deadline tersebut, misalnya 2 minggu sebelum mau deadline, pekerjaannya masih belum selesai, saya lebih fokusnya kepada web desainnya aja, pada desainnya, sedangkan untuk aplikasi di belakangnya, untuk sistem yang bergerak di belakangnya, saya nggak bisa apa-apa. There's nothing I can do ya. The Hangman ya, the Hangman itu ibaratnya kita terikat ya, kita nggak bisa lari, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, yang bisa kita hanya menunggu dan menunggu
seperti itu. Jadi situasi yang akan datang sama kamu itu akan ada sebuah situasi yang membuat kamu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, dan kamu hanya bisa duduk tenang aja dan hanya bisa melihat ya, memandang aja, karena memang kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, oleh karena itu ya, tanda-tandanya untuk kamu bisa menghandle this situation adalah try to find the partnership ya, seseorang lain untuk menanggung bebannya kamu, untuk saling mungkin kasih ide, kasih inspirasi, membantu kamu dalam situasi ini supaya kamu jangan frustration. Itu maksud di kartu ini. Oke, ini kawan-kawan untuk pick a card readingnya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari channel saya, jangan lupa di like-nya, di share, kemudian subscribe. Terima kasih kawan-kawan. Kalau merasa terpanggil untuk melakukan donasi di channel saya, silahkan lihat infonya bagaimana cara mendonasi di keterangan box di bawah. Kemudian kalau kawan-kawan ingin mungkin chat dengan saya, DM, ngobrol-ngobrol, atau mungkin sedikit curhat, silahkan tag saya at Instagram saya. ID-nya saya ada taruh di description box below. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak. I'm sending you so much love. Namaste.